Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pasal makna la ilaha illallah. Halaman 14 ya. Pada pengajian yang lalu kita masih membahas tentang makna la ilaha illallah atau makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Diulas sedikit bahwa kalimat la ilaha illallah itu hurufnya ada 12, menunjukkan atas 12 perkara. Ada 6 perbuatan zahir dan ada 6 perbuatan batin. Maka jumlahnya jadi berapa? 12. 6 perbuatan zahir sudah dibacakan. 6 perbuatan batin baru sampai pada tawakal. Ya, baru sampai pada tawakal. Sekarang qauluhu at-tafwidu. Qauluhu ucapan ulama tentang memaknai kalimat la ilaha illallah yang 6 perkara bagian batin. At-tafwidu adalah tafwid. Huwa itu tafwid at-taslimu lillahi fi jami'i umurihi. Dia pasrah kepada Allah dalam segala urusannya. Beda sedikit dengan tawakal. Ya, beda sedikit dengan apa? Tawakal. Kalau tawakal siqatul qalbi bil wakil al haqqi ta'ala bihaitsu yaskunu 'ala tirabi inda ta'adduril asbab dan seterusnya. Orang tawakal itu berkeyakinan teguh dalam hatinya, percaya kepada yang mewakili. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia itu masih usaha. Nah, kerja, hasil daripada usahanya, hasil daripada ikhtiarnya, hasil daripada kerjanya, itu dia tawakalkan pada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tafwid at-taslimu lillah fi jami'i umurihi, ia pasrah kepada Allah dalam segala urusannya. Dikatakan di sini wa huwa a'la minat tawakkuli. Tafwid itu lebih tinggi derajatnya daripada apa? Tawakal. Jadi tawakal juga kan kita mah sudah nggak tahu bisa apa tidak ya. Ini tafwid di atas apa? Di atas tawakal. Artinya tingkat kepasrahannya kepada Allah itu sangat tinggi karena ia memasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Ghazali, berkata al-Imam Ghazali, tafwid menurut Imam Ghazali wa huwa iradatu ayyafadallahu alaika masalihaka fima la ta'manu fihil khatar. Kata Imam Ghazali, yang disebut tafwid itu adalah keinginanmu agar Allah menjaga kepadamu dari lahan-lahan kebaikanmu dalam perkara yang engkau merasa tidak aman atau mengkhawatirkan sesuatu itu. Nah, ini tafwid kata siapa? Imam Ghazali. Seseorang menginginkan bahwa Allah itu menjaganya atas perbuatan-perbuatan baik dirinya. Sholat kan perbuatan baik,
puasa, perbuatan baik. Amal-amal soleh itu disebutnya lahan-lahan kebaikan. Ngaji itu lahan-lahan apa? Kebaikan. Ingin dijaga oleh Allah dari sesuatu yang mengkhawatirkan. Apa itu? Sholat takut tidak ikhlas, puasa takut tidak ikhlas, dan seterusnya. Kan kita khawatir, betul? Karena kalau ibadah kita tidak ikhlas, kan sia-sia kita. Makanya minta kepada Allah, pasrah kepada Allah untuk menjaga agar kebaikan itu tidak rusak. Atau dengan ujub, ini juga merusak. Khawatir kita amal kita dirusak dengan apa? Ujub. Ujub itu merasa cukup diri dengan kebaikan, merasa sempurna diri dengan kebaikan, merasa diri ini sudah cukup lah. Nah, itu ujub namanya. Ini adalah macam-macam yang sangat kita khawatirkan adanya di hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita harus selalu mohon kepada Allah. Makanya kalau mau sholat tuh kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Allahumma ij'alni minal khasiin waj'alni minal mukhlisin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan hamba orang yang khusyuk, jadikan hamba orang yang ikhlas, jadikan hamba ini orang-orang yang betul-betul mengabdi kepadamu ibadah. Nah, selalu kita harus selalu memohon kepada siapa? Allah. Wadiddu tafwidi at-tama'u. Adapun perlawanan daripada tafwid adalah toma alias tamak. Qauluhu as-sabru. Kan ada tawakal, ada tafwid, nanti ada sobar, nanti ada syukur. Syukur sudah ya, ada taubat, nah ada 6 itu. Zuhud ya. Sobar, apa sih sobar? Kita ini kan sering mendengar kata-kata apa? Sobar. Kita juga sering nyebut sobar. Ada teman mendapat musibah, yang sabar ya, gitu kan ya. Maksudnya sobar itu. Ada tetangga ditinggal wafat, kita doakan, kan gitu ya. Moga-moga sobar, gitulah. Apa sih sobar? Sobar itu wa huwa habsun nafsi alal masyaki wa anil jazaki. Ini sobar, menahan diri alal masyaki, atas beban-beban yang berat, wa anil jazai, dan dari mengeluh. Sobar itu menahan diri dari beban-beban yang berat dan tidak mengeluh. Nah, maksudnya bagaimana? Kan sobar itu ada beberapa bagian. Ada sobar alat ta'at ya, ada sobar tarkul maksiat, ada juga apa? Sobar alal musibah. Ini sobar. Sobar dalam taat artinya walaupun berat perintah dari Allah, ia laksanakan. Sabar itu namanya ya. Masya Allah, sabar. Walaupun berat, untuk bangun malam berat, bangun subuh berat, badan kayaknya pada pegel gitu ya, pinggang mau bangun juga ngerentek gitu ya. Nah, sabar menghadapi itu. Duh, dingin, sabar. Sebab di situ ada kewajiban. Menurut keinginan makan pengennya tidur, ya kan? Menurut keinginan tidur aja masih ngantuk. Tapi melawan rasa keinginan tidur
untuk menunaikan kewajiban dari Allah. Itu contoh sabar. Atau sabar meninggalkan maksiat. Ya Allah, di depan mata, mana tidak ada orang lain lagi ya. Artinya kalau mau nyolong nih nggak ada yang tahu nih. CCTV tidak ada, orang lain tidak ada, tinggal comot nih, ya kan? Setan mah udah nyuruh-nyuruh, hawa nafsu mah terus karena ada keinginan orang untuk itu. Tetapi sabar, karena ini bukan milikmu, ini bukan hakmu. Menahan keinginan semacam itu namanya sabar meninggalkan maksiat. Atau sabar alal musibah, sabar ketika mendapat ujian dari Allah. Tidak gerenuh hati ini, udah ngomong kemana-mana ya. Sabar nerima saja, tahan, sebab itu ujian siapa? Allah. Apalagi di sini sebutkan habsun nafsi alal masyaki, menanggung beban yang berat, menahan diri untuk menanggung beban yang berat. Ini maknanya luas sekali. Menahan diri dari keinginan menanggung yang berat. Contoh, saya ini pingin motor yang baru, ya kan? Tapi tidak punya apa? Duit. Kalaupun ngutang dikasih, tapi untuk bayarnya juga bingung dari mana. Berarti problem ini adalah beban yang berat. Ketika sekiranya itu akan membebani diri, berat rasanya, sabar untuk tidak buru-buru memiliki. Itu namanya apa? Sabar. Jika toh terjadi, sudah terjadi, beban berat itu ada di pundak kita, maka sabar menjalaninya. Ya kan? Sabar untuk menjalaninya. Mau udah tanggung nikah, udah tanggung punya anak, ya enggak? Kerjaan tidak ada karena pas Covid kan diberhentiin kerja. Masya Allah, beban makan tidak bisa dikurangi, pendapatan mungkin kurang, anggota keluarga masih segitu aja, makan tetap harus sehari 3 kali, ya kan? Masya Allah, banyak beban. Nah, sabar menghadapi itu, beban berat yang harus dipikul diri. Wa anil jazai, dan menahan diri dari mengeluh. Mengeluh pagi-pagi, belum sarapan juga belum, udah ngeluh aja. Nyoba usaha aja belum, udah dahduh aja ya, ngeluh aja. Setiap orang juga punya beban, setiap orang punya kesulitan, tapi Allah tidak suka kita mengeluh ke sembarang makhluk. Kalau mau mengeluh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang tidak mengeluh itu sabar, itu namanya. Ya, jangan ngeluh, semangat aja ya, semangat. Tetap bahagia saja lah, nggak punya duit juga ya. Nah, bagaimana bahagianya orang nggak punya duit? Ya bahagianya orang yang nggak punya duit aja bagaimana? Ya kan, bahagia orang punya duit bagaimana ya nggak tahu. Kita bahagianya orang yang tidak punya duit ya bagaimana aja, yang penting bahagia. Nah, sabar. Qala al-Alqami, berkata Alqami, as-sabru habsun nafsi ala karihin tatahammaluhu. Yang disebut sabar, kata Alqami, adalah menahan diri dari yang tidak disukai, yang sedang ditanggung oleh dirinya itu. Kan hidup itu tidak selamanya mendapat persoalan yang suka, betul? Suatu waktu mah terjadi perkara yang sangat tidak kita sukai, terjadi kepada diri kita. Nah, tahan diri, redam emosi.
kendalikan diri, ya kan? Itu habsun nafsi ala karihin tatahammaluhu, menahan diri dari yang tidak disukai yang sedang ditanggung oleh dirinya sendiri. Wa an ladidin tufarikuhu, dan menahan diri dari kenikmatan yang belum tercapai atau belum diperoleh. Ini sabar nih. Tadi kan sudah di atas ya gambarannya. Termasuk sabar adalah menahan diri dari kenikmatan, dari kesuksesan yang belum diraih, yang belum diperoleh. Sabar. Kan tiap kita ini ingin dapat apa? Kenikmatan. Tiap kita ini ingin dapat kesuksesan, tetapi tidak serta-merta begitu menginginkan langsung tercapai. Kan gitu ya? Tidak serta-merta begitu menghayal langsung bisa didapat. Untuk mencapai, untuk meraih, untuk memperolehnya itu perlu proses. Maka sabar untuk sampai kepada kenikmatan itu. Itu jangan pengen tiba-tiba baru ngelamun jadi orang kaya langsung kaya. Itu mah halu ya, dongeng begitu, ya kan? Iya, orang kuliah juga perlu waktu. Pingin S1 saja 5 tahun. 5 tahun masa kok malah ada yang nggak selesai 7 tahun. Ya kan? Aduh, Masya Allah ya. Tahu Mas Selamat udah tamat belum? Beberapa tahun nggak tamat-tamat kuliah ya. Masya Allah. Tenang aja. Supaya apa? Butuh proses untuk sampai pada kenikmatan. Kayak santri aja gitu, jangan ujuk-ujuk pengen jadi kiai. Sabar dulu, ya enggak? Sabar dulu, ngaji dulu. Ini baru mondok udah pengen jadi apa? Kiai. Sabar, butuh proses. Cari dulu ilmunya. Sudah dapat ilmunya, Masya Allah, perlu penyesuaian. Pergi ke tempat orang, pergi ke negeri orang, ya kan? Nah, itu perlu proses. Datangnya juga jangan tolak pinggang. Wadkhulul baba sujada. Kalau mau masuk ke satu rumah, ke satu daerah, sujada. Artinya makna tafsir lain sujada itu rendah hati, rendah diri. Jangan petang-petang ya. Waduh, baru saja masuk ke satu kampung, oh saya ini santri bisa ngaji, malah nggak ada yang denger ntar ya. Tapi dengan akhlak dulu, tunjukkan akhlaknya, tunjukkan kemauannya. Wong jika takdir itu menghendaki, tidak perlu disebut orang juga jadi sendiri nanti, karena ada Allah yang mengangkatnya. Betul. Sabar. Kan kita kalau lagi mondok tuh pengen banget jadi kiai. Lihat kiai sarungnya bagus, ya kan? Ngerokoknya lempeng terus. Santri kan kadang-kadang kuntung dibuntel-buntel ya. Masya Allah. Kalau di orang hajatan duduknya di depan, di acara-acara duduknya deket pisang-pisang yang gede, kan gitu ya. Duh, Masya Allah, pengen jadi kiai. Tentu tidak tiba-tiba. Nah, sabar kita ini menahan diri apabila kenikmatan itu belum tercapai. Teruslah berusaha, teruslah bersemangat dengan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi saripati dari kalimat la ilaha illallah yang 12 itu qauluhu ar-ridho. Ridho kan kemarin ada 6 bagian dohir, 6 bagian batin. Nah, ridho ini bagian batin. Apa itu ridho?
wa huwa ginal qalbi bima kusima. Ridho itu adalah merasa cukup hati, merasa sugih hati, merasa cukup hati bima kusima, dari apa yang Allah bagikan kepadanya, dari apa yang telah dibagi oleh Allah padanya. Merasa cukup, ya adanya begini, ya kan, diberinya oleh Allah segini, lega hati, cukup dengan ini, tidak berpikir yang lebih-lebih, karena inilah yang sudah Allah takar untuk kita. Inna likulli syai'in qadra, bahwa setiap sesuatu itu sudah ada takarannya, ada ukurannya. Jangan pengen lebih dari apa? Takaran, bahaya itu. Betul. Wong obat juga ada overdosis. Kita oleh Allah diberikan rezeki, pembagian penghasilan setiap hari 50.000, lebih 1.000 pun gak pernah misalnya, ya sudah ridho aja dengan itu, merasa cukup saja dengan itu. Karena siapa tahu kalau tiba-tiba diberi pendapatan 1 juta satu hari, malah gak pernah ke masjid nanti, ya kan? Karena overdosis, yang tidak mesti dibeli. Biasanya ketika pendapatannya pas-pasan, ya beli beras, sayuran, ikan asin, yang penting-penting saja. Begitu pendapatannya bengkak, mainan bocah dibeli, padahal nggak punya anak kecil. Overdosis. Ridho dengan bagian siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lega saja, lega. Jangan merengut, orang banyak duitnya kita sedikit, nggak usah merengut dong, itu bagian. Yang penting kita juga kecepretan aja rezekinya, ya alhamdulillah. Kalau kaya semua bagaimana? Kalau miskin semua juga repot. Ini masjid kita bisa hebat begini nih karena ada orang punya banyak duit dan ada yang tidak punya duit. Betul. Yang banyak duitnya mah nggak mau ngaduk. Yang tidak punya banyak duit yang ngaduk, betul. Nah, kata yang punya banyak duit, nih duitnya nih. Nah, kata yang tidak punya duit, saya mah nggak punya duit, udah tenaga aja lah. Nah, artinya sinkron. Orang yang bermacam-macam kondisinya itu disinkronkan, jadilah pembangunan masjid, majelis taklim, pondok pesantren, saling kita. Intinya ridho kepada apa yang diberikan siapa? Allah untuk kita. Kemudian waqalal ulama'u, berkata para ulama, ar-ridho tarkus sakhoti. Ridho itu tidak sukhti. Apa sih sakhoti? Apa sih sukhti? Sukhtu itu ngambek lah, ngedumel lah gitu ya, ngedumel ya bahasa kitanya ya, ngedumel lah. Nah, wasakhatu zikru ghairi ma qadallahu ta'ala bi annahu aula bihi. Yang disebut sakhatu di sini adalah menyebutkan sesuatu yang tidak diqadhakan, tidak ditetapkan oleh Allah kepada dirinya. Bi annahu aula bihi, ia menyebutkan aku lebih pantas menerima itu. Orang punya jabatan, kita merasa lebih pantas di situ, bukan orang lain. Orang usahanya beruntung, kita merasa lebih pantas. Padahal itu seharusnya saya yang dapat. Gitu. Kata siapa seharusnya? Ya kan? Wong Allah menakdirkannya tidak begitu. Tapi kadang-kadang kita zikruma, menceritakan sesuatu yang tidak Allah takdirkan kepada kita, merasa kita yang paling berhak untuk itu. Mestinya saya itu. Lah pugu takdirnya bukan ke ente kan gitu ya. Pugu takdirnya bukan ke kita. Itu termasuk sukhti.
Sewot itu namanya. Ya kan? Termasuk sewot. Karena sesuatu tidak terjadi pada dirinya, merasa dia yang paling apa? Berhak. Merasa dia yang harus mendapatkan itu. Merasa dirinya yang harus ada di posisi itu. Bahkan wa aslahu bima la yutayaqqanu salahuhu wa fasaduhu. Ia merasa paling berwenang untuk itu. Padahal dia tidak tahu apakah jika ia mendapatkan itu maslahat atau mafsadat, maslahat atau madorot, kan kita tidak tahu. Merasa kita yang harus mendapatkan itu, kita yang paling berhak di situ. Padahal kita tidak tahu apakah kalau kita mendapatkan sesuatu itu atau kita ada di posisi itu, maslahatkah untuk diri kita atau mafsadatkah, madaratkah untuk diri kita? Kita tidak tahu. Nah, orang yang ridho tidak begitu. Jadi ketika sesuatu terjadi bukan pada dirinya, ya sudah, bukan bagiannya. Ketika terjadi kepada dirinya, ya merasa cukup saja bahwa inilah yang Allah berikan kepada kita. Sering saya sebutkan bahwa orang yang ridho itu tidak melihat jenis, jumlah, bentuk yang dia dapati, tetapi melihat siapa yang memberi. Dah itu. Ruwiyah, diceritakan annahu ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qala, berfirman. Ini tidak ada di Quran. Ulama menyebutkannya ini ada dalam hadis qudsi. Begini firmannya: man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyatakhidh rabban siwai. Man lam yardha biqada'i, siapa yang tidak ridho atas takdirku, ketetapanku, tidak ridho atas ketetapan Allah pada dirinya, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar atas ujian dari Allah, walam yashkur ala na'mai, dan tidak mensyukuri nikmat dari siapa? Allah. Falyatakhid rabban siwai, carilah Tuhan selain aku. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jika engkau tidak ridho atas takdirku, tidak ridho atas ketentuanku, kata Allah, tidak sabar atas ujianku, dan tidak bersyukur atas nikmatku, falyatakhid rabban siwai, carilah Tuhan selain aku. Ya tidak ada lah ya. Ini seolah-olah nih kalimat ini ngusir kali ya. Wah, ngusir. Ya kan? Udah cari orang tua kayak gua, kayak gitu ya. Kalau kesel orang tua begitu ya. Oh, cari. Nah, Masya Allah. Nah, ini hadis ini ada dalam kitab Al-Jami'is Shaghir. Kemudian qauluhu az-zuhdu masih memaknai dari 12 yang ada dalam kalimat la ilaha illallah adalah zuhud. Orang tua mah dulu nyebutnya zuhud itu tapa. Tapa itu kalau bahasa saya mah ya semedi lah ya. Kan orang dulu kalau tapa tuh apa? Semedi. Di hutan, di gua, tidak ketemu orang. Apa begitu maksudnya? Bukan berarti kita harus masuk ke gua semedi atau naik ke plafon rumah sendiri, bukan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, huwa alla yakuna bima fi aidin nasi alsaqo minhu, bahwa huwa yang disebut zuhud, ia tidak merasa, ia tidak
alla yakuna bima fi aidinas ausaku, sekira orang merasa kalau apapun yang dimiliki manusia itu sesuatu yang dapat dijanjikan. Juhud itu ketika seseorang tidak merasa bahwa apa yang ada di tangan manusia bukan sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang menjanjikan. Ini juhud namanya. Kalau hati tidak merasa begitu. Karena seringkali kita berharap kepada manusia itu kecewa. Betul. Artinya apa yang ada pada manusia tidak bisa menjanjikan, tidak bisa meyakinkan, sebab bisa saja berubah. Contoh misalnya, saya orang banyak duit, umpamanya, wah duit banyak. Ustadz tuh dari rumah butuh duit, mau ke kiai aja nginjem duit, dia banyak duitnya, pasti dikasih. Nah, ausak, hatinya itu yakin pasti dapat gitu ya, pasti dapat. Begitu datang ke saya, assalamualaikum, aduh mohon maaf. Nah, ini karena memang makhluk itu demikian, maka orang yang zuhud tidak akan merasa, tidak punya keyakinan bahwa apa yang ada di manusia itu menjanjikan. Suatu saat bisa saja berubah. Ya kan? Alla yakuna bima fi aidin nas awsaqu minhu bima indallahi, daripada apa yang ada pada Gusti Allah. Karena yang sangat menjanjikan itu apa yang ada pada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kan Allah ma innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengecewakan atas janjinya. Jadi kalau Allah menjanjikan surga, ya surga. Kalau Allah menjanjikan neraka, ya neraka. Ya kan? Gitu. Apa yang Allah janjikan, maka manusia tidak akan pernah dikecewakan. Cuman ya kita ini kan karena tidak juhud kali ya, sering lebih percaya pada manusia daripada percaya sama siapa? Allah. Contoh, ada dalam hadis raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini hadis. 2 rakaat fajar sebelum fajar, qobliyah subuh lah gitu ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kita tidak milih itu, ya, milih tidur aja. Orang butuh uang, butuh mobil, butuh rumah, itu dunia. Nabi sudah menyampaikan, ketika engkau butuh dunia, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dengan seisinya. Maknanya apa? Kalau nanti kita sudah wafat, sudah di akhirat, segala macam yang ada di dunia ini tidak akan menjadi kenangan bagi kita kecuali sholat. Kenikmatan dunia yang akan kita ingat, yang akan kita kenang itu sholat qoblal fajri. Makanya dalam hadisnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini pahala ini. Dalam hadis, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mencarikan jalan bagi dia supaya masuk surga. Allah yang nyari jalannya, coba, ya kan? Yang mencari sebabnya siapa? Allah. Tapi orang kadang tidak memilih itu.
Ke sorga pingin, kan harus ada jalannya ke sorga. Yang akan mencarikan jalannya siapa? Allah. Bagi orang yang mencari jalan agar mendapatkan ilmu. Mencari jalan mendapatkan ilmu berarti mencari ilmu. Mencari ilmu di mana? Di tempat ilmu. Orang yang mau ke situ, Masya Allah, akan dicarikan jalan agar dia ke sorga oleh Allah. Tapi banyak orang yang tidak mencari jalan itu. Kenapa? Karena lebih memilih dunia daripada akhirat. Dalam surat Ad-Duha atau dalam surat Al-A'la, Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu daripada apa? Dunia. Tapi kita lebih berat dengan apa? Dunia. Masya Allah. Walaisa zuhdu huwa tarkul halali wa idha'atul mal. Dan zuhud itu bukan meninggalkan barang halal atau menyia-nyiakan harta, membuang harta. Ada orang ngasih keuntungan padahal halal, nggak butuh saya. Zuhud bukan begitu. Bukan berarti tidak mencari barang yang halal, bukan begitu. Yang dimaksud zuhud sehingga tidak punya apa-apa, tinggal baju saja yang dipakai, bukan demikian. Karena yang dimaksud zuhud itu dia lebih percaya kepada Allah, apa yang ada pada Allah, daripada apa yang dijanjikan manusia. Wafil hadisi, dan dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sarrahu ayyakuna akraman nasi falyataqillaha azza wa jalla. Barang siapa yang menginginkan sekali untuk menjadi orang paling mulia, akraman nas, paling mulia, caranya falyattaqillah azza wa jalla, maka bertakwalah kepada Allah azza wa jalla. Kalau ingin jadi orang paling mulia, caranya harus bertakwa. Dalam hadis lain kan disebutkan, innallaha ta'ala la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walaki yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, Allah itu kan tidak melihat seberapa ganteng dirimu, seberapa banyak hartamu, tidak begitu. Tapi yang Allah lihat itu sikap dan hati. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu definisinya kan mudah ya, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Ini yang paling populer lah, melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Adapun di Quran banyak sifat-sifat orang takwa. Jadi kalau ingin menjadi orang yang paling mulia, caranya bagaimana? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sarrahu ayyakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah. Dan barang siapa yang sangat menginginkan menjadi orang yang paling kuat, maka bertawakallah kepada siapa? Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan kekuatan kecuali Allah. Wa man sarrahu ayyakuna agnan nas. Barang siapa yang menginginkan ingin jadi orang paling kaya, agnan nas,
waliyakum bima fi yadillah awsaqa minhu bima fi yadihi, maka jadilah apa yang dimiliki Allah lebih menjanjikan, lebih meyakinkan daripada yang ada pada dirinya atau yang ada pada manusia. Nah, kalau ingin menjadi orang yang paling kaya, maka dia harus apa? Faliyakum bima fi yadillah, jadikanlah apa yang ada pada Allah di hatinya itu dipercayai lebih menjanjikan, lebih pasti daripada apa yang ada pada tangan manusia. Maka akan merasa cukup kita. Susah-susah, tenang aja, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sambil ketar-ketir ya. Tenang, ada Allah, sambil ketar-ketir. Nah, itu yang susah kita tuh ya. Teguh hatinya tuh, yakinnya bener gitu, mulet. Nah, seyakin-yakinnya kita kan masih benjol. Ya kan, masih benjol, bulet, masya Allah. Bahwa ketika mentok, usaha, berpikir, let bulet, ada Allah. Nah, cuman ngomong ada Allah itu di hati itu benjol, tidak bulet. Nah, orang yang zuhud itu bulet hatinya, bulet tekadnya. Selanjutnya, man sarrahu faqauluhu man sarrahu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lapad man sarrahu biha idzamiri, disertakan dengan hak dhamir. Maknanya dhamir man ahabba, maksudnya sarroh itu siapa yang mencintai atau menyukai. Siapa yang menyukai ingin menjadi orang paling mulia, siapa yang menyukai ingin menjadi orang paling kuat, siapa yang menyukai ingin menjadi orang paling kaya. Kama qala Sayyidu Ahmad Dahlan, seperti disampaikan oleh Syekh Sayyid Ahmad Dahlan. Dikit lagi lah. Wa fi Mukhtasari Minhajul Abidin, dan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Abidin, ruya diceritakan rakaatani min rajulin alimin jahidin qalbuhu khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala min ibadatil muta'abbidina ila akhiri dahri abadan wa sarmada. 2 rakaat dari seorang laki-laki yang alim, yang zahid. Zahid itu tadi apa? Yang berat kepercayaannya kepada Allah daripada yang lain. Nah, dia alim, dia jahid hatinya, itu khairun, lebih baik, wa ahabbu, dan lebih disukai ilallahi ta'ala min ibadatil muta'abbidina, daripada ibadahnya ahli ibadah, ila akhiri dahri, sampai akhir masa abadan wa sarmada, selama-lamanya tanpa hati zuhud kepada Allah. Ulangi, 2 rakaat seorang laki-laki yang alim, yang zahid, yaitu yang sikotul qalbinya Allah, yang hatinya beratnya kepada siapa? Allah, daripada kepada makhluk. Ia meyakini janji Allah daripada janji makhluk. Yang tadi itu 2 rakaat itu lebih baik daripada ahli ibadah yang seumur-umur ibadah tanpa hatinya zahid kepada Allah. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Apalagi kita ya, nah, disebut abidin juga bukan. Kemudian qauluhu wa taubatu, ini masih dari yang 12 terakhir kali ya. Qauluhu wa taubatu, dan tobat ya. Walaha, dan untuk tobat, salasu arkanin, ada 3 rukun. Jadi makna la ilaha illallah yang 12 itu salah satunya adalah apa? Tobat. Kan ada toharoh ya, ada toharoh, terus apa lagi kemarin? Masih ingat nggak?
Yang pegang kita mah inget kali. Kalau yang pegang kita mah inget, tapi bukan inget maca gitu ya. Kalau inget mah tanpa baca. Nah, di antara yang 12 itu apa? Tobat. Tobat itu ada 3 rukunnya. Jadi kalau orang yang mau tobat harus tahu rukun tobat, cara tobatnya. Pertama, al-awwalu al-iqla'u aniz-zanbi. Ini rukun pertama. Rukun pertama tobat itu menjauhkan diri aniz-zanbi, dari dosa. Makna ikhla itu bisa menjauhkan atau mencopot diri dari dosa. Jangan tobat terus, dosa terus. Itu bukan tobat namanya. Tobat itu copot dosanya. Artinya dia lepas dengan apa? Perbuatan dosa. Makanya dimaknakan oleh sebagian guru menjauhkan diri dari dosa. Yang namanya jauhkan berarti tidak melekat dengan apa? Dosa. Karena kalau maknanya takrib, dekat, itu bisa saja melekat, sesuatu yang dekat. Fala yasihu taubatul makasi masalah illa ida aqla'a anil maksi. Saya mau pakai bahasa umum saja ya, karena kalau diartikan makasi dengan bahasa yang sebenarnya, apa bengong ini. Jadi saya maknakan bahasa umum. Tidak sah apa taubatul makasi, tobatnya orang yang suka maksa, minta maksa. Wah, masalah umpamanya illa ida aqla'a anil maksi, kecuali jika dia itu berhenti dari maksanya. Maksa, minta maksa, melotot, nonjok, pakai pisau segala macam ya. Waduh, maksa-maksalah. Ngomongnya tobat, besok begitu lagi, bukan tobat. Orang yang tobat dari zina ya harus berhenti zinanya. Orang yang bertobat dari mencuri ya harus berhenti apanya? Mencurinya. Gitu maknanya. Ini kan contoh. Wasani, dan yang kedua, an-nadamu, makna nadam itu sedih, atau yang lebih luasnya kecewa lah. Kecewa ala fi'liha, atas perbuatan dosa. Sedih dengan rasa kecewa kepada diri telah melakukan dosa. Dan sedihnya itu dan kecewanya itu liwajhillahi ta'ala, karena Allah. Bagaimana sih kok bisa disebutkan kecewanya karena Allah? Di sini dijelaskan, fala tasyu taubatu man lam yandam au nadima li ghairi wajhillah ka'anna nadima li ajli musibatin hasolat lahu. Maka tidak sah tobatnya orang yang tidak merasa sedih, tidak merasa kecewa, tidak merasa menyesal, atau ia bersedih, ia kecewa, ia menyesal, tapi bukan karena Allah. Tidak sah. Seperti apa sih karena Allah itu dulu dimaksud? Yang dimaksud sedih atau kecewa atau menyesal karena Allah itu, maka ketika ia terjadi satu musibah atas perbuatan dosa, bukan karena itu. Contoh, ka'an nadima li ajli musibatin hasolat lahu, seperti ia sedih, ia kecewa, ia menyesal atas perbuatan dosa karena ada musibah yang menimpanya. Jadi bukan karena Allah. Li ajli musibatin hasolat lahu, karena ada musibah yang dihasilkan dari perbuatan dosa. Contoh, dia nih benar-benar mau nyolong motor nih, ya kan? Mau nyolong motor, ketahuan orang, digebukin. Nah,
Setelah digebugin, kemudian dia itu menjadi cedera badannya atau masuk penjara, ia bersedih, ia menyesal, ia kecewa kepada dirinya. Tapi bukan karena Allah, karena digebugin. Nyesel karena digebugin. Paham ya? Orang nyolong sapi, begitu mau nyolong ternyata sapinya galak, ceprun, nubruk dia, patah tangannya, dipotong tangannya sama dokter. Dia sedih sesedih-sedihnya, ia nyesel senyesel-nyeselnya, ia kecewa sekecewa-kecewanya. Tapi bukan karena Allah, bukan karena berbuat dosa, karena tangannya hilang, kecewa dia. Itu bukan karena Allah. Orang berzina, kemudian dihasilkan dari zinanya itu penyakit yang sangat berat. Nyesel dia, sedih dia, kecewa dia, tapi bukan karena perbuatan zinanya, karena ada penyakit yang bersarang pada dirinya. Itu bukan karena Allah, maka tidak termasuk kepada taubat. Nah, paham ya maksudnya ya? Dua, ketiga, sama tapi jam. Ini kan jam mahal jadi sama. Jam mahal dikasih, ya kan? Kalau nggak dipakai kan kasihan yang ngasih. Wasalisu al-azmu ala alla ya'uda ila misliha abada. Rukun tobat yang ketiga adalah dia punya tekad, dia punya niat, punya rencana, tidak akan kembali kepada perbuatan dosanya. Punya tekad yang kuat dalam hatinya, itu tidak akan mengulangi perbuatan dosa. Fala yasihu taubatu man lam ya'zim ala adamil audi, maka tidak sah tobatnya orang yang tidak ada azam dalam hatinya, tidak ada rencana, tidak ada tekad untuk tidak balik lagi. Istighfar mah istighfar, tapi tidak ada tekad untuk tidak kembali lagi. Maka akhirnya begitu ketemu lagi mah ya dosa lagi. Karena memang tidak ada tekad. Ya seperti orang yang ngerokok, pas bengek berhenti karena lagi bengek, begitu sembuh nyulet lagi rokok. Kayak wong mangan sambel kak, wong mangan sambel, tobat pedes dikerupuk kau supaya hilang apanya? Tobat kata dia. Ya habis makan besok makan lagi sambal maning. Nah makanya suka disebut tobat apa? Sambal. Karena dia tidak punya rencana, tidak ada keinginan, tidak ada tekad untuk tidak kembali, maka tidak sah tobatnya. Harus tiga tuh, rukun tobat itu tiga. Apa tadi? Pertama, berhenti melakukan dosa. Yang kedua, sedih, kecewa, menyesal karena Allah. Yang ketiga, punya tekad tidak akan kembali lagi berbuat dosa. Wa hadza illam tata'allaqil ma'siyatu bil adami. Tiga ini jika dosanya itu tidak ada kaitan dengan sesama manusia. Kalau ada kaitan dengan sesama manusia maka menjadi empat. Fa in ta'allaqat bihi fala syartun rabiun. Jika dosanya itu ta'allaqat bihi, ada berkaitan dengan sesama adami, maka falaha syartun arbaun. Ada empat syaratnya. Paham ya? Nah,
Mana yang keempat? Wa huwa raddud dulamati ila sahibiha, mengembalikan apa yang ia ambil dengan cara dolim kepada pemiliknya. Nyolong rokok, nyolong rokok. Yang tiga sudah tuh tadi ya, tidak nyolong lagi, bersedih kecewa karena Allah. Kemudian apa tadi? Ada tiga tadi kan? Nah, kemudian tidak akan mengulangi. Tapi rokoknya jurung dibalik no. Rokoknya belum dikembalikan, nyolong. Maka dia harus beli rokok tuh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa, Mang? Saya mau ngembaliin rokok nih. Loh, kok ngembaliin? Waktu itu saya nyolong. Nah, sambil minta maaf. Masya Allah. Aduh, mending gak ditampol ya. Begitu ditampol, Allah Rabbi ya kali. Masya Allah. Bagaimana tidak punya uang untuk mengembalikannya? Ini banyak caranya nih. Kerja aja seukuran harga itu pada orang tersebut. Saya kerjakanlah saya satu hari. Untuk apa? Dulu nyorong Marlboro. Ya kan? Cukupan sehari ya? Cukup. Masya Allah Rabbi ya karim. Autasilul baro'ati minhu tafsilan la ijmalan, atau meminta kebebasan, minta maaf ya kan, dari orang tersebut yang didolimi, tafsilan, baik secara rinci, la ijmalan, tidak secara keseluruhan. Begini misalnya, kita ini punya dosa sama dia nih, yang tadilah apa nyolong apa-apalah gitu ya. Nah, Lebaran, mohon maaf ya lahir batin ya, kalau ada minuman makanan yang kemakan saya, ke minum saya, minta dihalalin. Nggak cukup tuh begitu, karena harus tafsilan, secara rinci sebutkan dosa yang mana. Kalau yang tadi makan umum, enak aja Lebaran bebas ya. Nah, harus secara khusus. Waduh, pernah nyelingkuhin bini orang, bagaimana? Ya minta maaf sama suaminya. Sanggup kira-kira? Tahun itu waduh, mending gak emosi katanya. Ya resiko, suaminya emosi resiko, salah siapa ya? Karena ini termasuk rukun yang keempat. Jika dosa itu berkaitan dengan sesama manusia. Faidatun, itu aja ya, tinggal faidatun qala al-Ghazali. Masya Allah, mudah-mudahan yang disampaikan manfaat, dan kita semuanya semakin berkualitas dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berkualitas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, mari sama-sama kita membaca kalimat thayyibah bersama-sama. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqal amanah. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrum wa fiqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.